Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Darmawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Pandak, Kabupaten Bantul. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Bat 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 7 dengan materi ajar Asmaul Husna. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mana kabarnya? Baik. Oke, ada yang nggak berangkat? Patan. Kenapa? Sakit. Sebelum mulai pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga hari ini pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Siapin, bisa langsung doa. Siapkan dulu. Siap. Gerak. Gerak. Doa dimulai. Berdoa cukup. Untuk yang minggu kemarin ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari tentang apa? Tentang ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Ikhlas. Ikhlas adalah sikap tulus dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan ujian atau balasan. ikhlas adalah segala sesuatu tanpa meminta imbalan. Bagus. Oke, untuk hari ini kita akan pelajari tentang Asmaul Husna. Tapi untuk memulainya, sebelum kita mulai, ada yang tahu makna dari Asmaul Husna? Nama-nama indah bagi Nama-nama yang indah bagi Allah ada berapa? Nama-nama indah 99. Ada yang hafal semua? Tidak. Ya. Untuk hari ini kita akan pelajari 4 dari 99 Asmaul Husna. Silakan sambil dibuka LPS-nya atau kita simak saja materi yang sudah saya ringkaskan di sini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui makna dan sifat Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, dan As-Sami ya. Nanti kita akan melakukan diskusi dengan tujuan kalian dapat menemukan atau bisa menunjukkan cara atau perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik. Iman kepada Allah itu iman yang keberapa? Iman yang pertama. Iman yang kedua kepada malaikat. Kepada malaikat kok Rasul. Kita akan pelajari tentang iman yang pertama. Oke, sambil disimak ya. Sambil disimak di LKS juga ada. Silakan sambil dibuka. Di halaman berapa? Silakan buka. Kita akan
mempelajari 4 Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Nanti sekalian kita cari makna dari 4 Asmaul Husna itu. Untuk yang pertama, Asmaul Husna apa itu? Al-Alim. Al-Alim adalah sifat Allah dengan makna Maha mengetahui. Pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan makhluknya. Kalau kita itu terbatas, kita mungkin memahami beberapa ilmu, kita harus memerlukan waktu dan usaha untuk bisa paham, ya kan? Tapi pemahaman Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Dari Asmaul Husna Al-Alim, ya, dari Asmaul Husna Al-Alim itu perilaku yang menunjukkan manusia memiliki atau meneladani sifat Al-Alim. Salah satunya adalah mencari ilmu, belajar tentang ilmu apapun yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, Asmaul Husna yang kedua apa? Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha memberitahu. Maha memberitahu. Bukti nyata dari Allah Maha memberitahu. Ada yang bisa jawab, ada yang tahu? Memberitahu akan adanya kiamat. Memberitahu akan adanya kiamat. Bagus. Itu dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu bukti kemaha memberitahuannya Allah kepada manusia. Tutorial menyelamatkan diri juga dari sana. Ada hukuman bagi orang yang melanggar, ada kenikmatan bagi orang yang menunaikan perintahnya, kan gitu, ya. Memberitahu betapa kerasnya di neraka. Ya, memberitahu betapa pedihnya api neraka. Kita yakin karena Al-Quran itu tidak ada keraguan. Artinya Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak bisa dirubah sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Kemurnian dan keaslian Al-Quran tetap terjaga. Pak, berarti nek wis lamun kiamat bisa berubah. Gimana? Nek wis lamun kiamat bisa berubah. Kalau rampung kiamat bisa berubah, sebelum datangnya kiamat, Al-Quran itu nanti 1 hari hilang. Cerminan Al-Khabir, ya, Al-Khabir untuk manusia adalah agar gimana? Agar manusia bagaimana? Hah? Saya bisa jawab? Menyampaikan atau memberi saran bagi orang yang melakukan kesalahan. Ketika kita melihat seseorang melakukan pelanggaran sekolah misalnya, kalian kasih peringatan atau malah main pelajar. Kenyataannya ya, begitu ya. Kemudian bisa juga untuk menasehati orang lain tentang kebaikan, karena kehidupan itu hakikatnya manusia hanya untuk mencari kebaikan, memberi kebaikan kepada orang lain. Asmaul Husna yang ketiga. Asmaul Husna yang ketiga apa? Asami. Arti dari Asami Maha mendengar. Bagus. Maha mendengarnya Allah beda dengan Maha mendengar kita. Nah, dia tidak butuh kuping. Benar. Butuh kuping mereka kadang pakai bisa dinaik alat bantu apa jenis? Handset. Bisa kurang handset yang gede sak menit.
Urung-urungnya tambah genset, nganggo son. Pemain ra gendenge ngantek rubuh kuwi ra krungu misalnya. Ya, itu kelemahan manusia. Maha mendengarnya Allah beda. Allah mendengar dari apa yang didengar manusia pada umumnya dan tidak terdengar oleh kita. Artinya batin kita, hati kita, ya. Kadang kita itu batin sesuatu bisa terjadi. Karena apa? Itu bukti kalau Allah Maha mendengar. Pak, tapi Pak, misal wong bisu kan ndonga misalnya. Kowe tau bayangin ra? Tahu, Pak. Oh, misalnya. Apakah itu Gusti Allah ya paham? Paham. Karena Allah mendengar bukan hanya lisan, ya, cuma bukan hanya yang dilisankan, yang di hati pun dengar. Aneh sarannya orang-orang sepuh atau bapak ibu kita itu biasanya batin sing apik, ya toh? Aja batin sing elek. Kowe pernah batin sesuatu wah iki Pak Iksan kosong. Batin misalnya kosong tenan, ora. Atau aku diseneni guru saka misalnya. Tenang seneni kadang ngono. Yaitu memang pendengaran Allah beda dengan kita. Kalau kita nggak bisa dengar sesuatu yang jauh, kita terbatas. Tapi Allah itu sangat mendengar kita walaupun kita hanya batin atau di hati kita. Contoh atau perilaku yang mencerminkan dari asami apa? Contohnya, kalau Allah Maha mendengar berarti kita diperintah untuk apa? Untuk mendengarkan Kata-kata yang baik. ya, mendengarkan sesuatu yang baik-baik, nasihat, bisa juga nasihat orang tua. Jika kamu dinasihati orang tua itu kok ngomongnya apa orang? Kalian dengarkan atau tidak? Tidak. Kadang Dengarkan mak, dengarkan dong. Adab kita harus jaga ya. Kita itu kadang di andani wong tua ngeyel. Beda kalau nek diandani sing disenengi. Oh dirungokke tenan. kali happy. Ada. Dirungokke. Ya, kita harus tunjukkan adab kita ya. Dinasihati orang tua atau guru itu yang didengarkan. Diblok nek adab ini diblok. Orang malah diandani bantah. Kadang malah ono sing bantah, ono sing ngeyeli. Ono sing malah dikandani ora menunjukkan sikap sopan. Diceluke melayu misalnya. Ya. Nah, dari sifat asami itu cerminan perilaku kita adalah untuk saling mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, termasuk nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat guru. Ya. Asmaul Husna yang terakhir, Asmaul Husna apa? Al-Basir. Arti dari Al-Basir adalah Maha melihat. Sifat yang menunjukkan perilaku Al-Basir antara lain ada yang bisa menyebutkan. Oh, kira-kira Al-Basir contoh perilakunya. Melihat sesuatu yang baik. Ada yang lain? Melihat dan mencontoh perbuatan orang-orang yang baik. Oke. Perilaku yang menunjukkan Al-Basir itu untuk kita diperintahkan agar kita merasa diawasi, mawas diri. Jadi kita tidak boleh bertindak semau kita. Kita merasa diawasi sama Allah. Jadi kita harus sopan, kita harus melakukan ibadah sesuai dengan perintah-perintah
Minta Allah. Macam itu ya. Oke. Selain itu kita harus teliti. Biasanya daerah apa teliti? Teliti dalam mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu hal itu menunjukkan sikap dari al-basir. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tanpa asmaul husna. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian membentuk 4 kelompok untuk melakukan diskusi. Sudah bentuk kelompok ya, diskusi ya. Ya, nanti tak kasih satu permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama dengan satu kelompoknya. Saya akan bagikan, silakan nanti kalian diskusikan untuk menemukan pemahaman sesuai dengan kemampuan kalian. Boleh nanti kepada Mas Buat. Nanti kamu bacakan didengarkan presentasi dari kelompok analis ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan boleh bertanya. Ada pertanyaan yang mau bertanya boleh. Apa yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Ya itu ada yang bertanya. Angkat tangan, angkat tangan. Enggak bisa ya. Ya boleh. Contoh sikap analis, silakan dijelaskan. Sekolah. Ada yang Sekolah. belajar dengan giat. Salah satu contohnya boleh. Sekarang giliran siapa? Mama yang mau. Mempresentasikan hasil bisnis. Kita sudah melakukan diskusi dan presentasi. Ya. Ada yang bisa menjawab? Nomor 1, al-alim berarti apa? Maha mengetahui. Asami maha mendengar. Kalau al-khabir maha memberitahu. Untuk al-basir maha melihat. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, kita dapat memahami 4 asmaul husna. Di antaranya 1 al-alim, 2 al-khabir, asami dan al-basir. Belajar dengan giat, ya itu salah satu contohnya dari anak. Contoh dari asami yang mencerminkan perilaku asami apa? Mendengarkan nasihat orang tua, bagus. Kalau yang al-basir, contoh perilaku al-basir, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Mengerjakan tugas dengan teliti, bagus ya. Jadi kalian harus bisa menunjukkan sikap dari 4 asmaul husna itu ya. Kita harus mulai bisa melatih diri untuk berperilaku sesuai dengan asmaul husna yang kita pelajari ya. Mungkin seperti ini dulu pembelajaran hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa, membaca hamdalah bersama